Shalom saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Terpujilah ya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon hikmat dari sorga, hikmat dari tempat yang maha tinggi. Berikan pengwahyuan, berikan mata hati yang terang, supaya kami mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, urapi pendengaran kami semua. Kuduskan kami sebab Engkau kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon perlindungan oleh kuasa darah Yesus, agar setiap benih firman tidak dicuri oleh yang jahat. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bicaralah untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar hati yang teguh mempercayai Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yesaya, satu ayat saja. Dari Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26, ini bagian yang menulis nubuatan akhir zaman, bahwa pada saat-saat terakhir akan penuh dengan pencobaan dan berbagai macam tekanan dalam kehidupan manusia. Kita tahu bersama, bahkan semua orang mengakui bahwa hari-hari yang sedang kita lalui ini adalah hari-hari yang amat sukar, saudara. Dengan adanya pandemi COVID-19, ini benar-benar membawa dampak yang luar biasa di segala bidang kehidupan kita. Ekonomi menjadi sangat sulit. Krisis terjadi di mana-mana. Terjadi PHK secara besar-besaran. Aktivitas manusia menjadi tersendat. Proses belajar mengajar terhenti. Banyak orang menjadi frustrasi dalam kondisi seperti ini. Banyak orang putus asa karena tidak kuat menanggung beban hidup yang semakin berat. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang tidak punya pegangan hidup. Saudara, Tuhan mau kita kuatkan dan teguhkan hati kita sungguh-sungguh. Jangan pernah kecut dan tawar hati dalam situasi hari-hari ini. Apapun yang terjadi, mari kita berkata, kalau semua seizin Tuhan, pasti ada damai sejahtera di balik ini. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kita berdoa supaya di balik COVID-19 ini, di balik bencana alam yang sedang terjadi melanda bangsa kita berdoa Tuhan buat menjadi lawatan besar. Di balik semua ini Tuhan sedang mempersiapkan lawatan besar untuk bangsa ini. Mari saudara dengan saya sepakat terus berdoa. Karena Tuhan pegang kendali dalam semua ini. Saudara, pada dasarnya manusia itu penakut. Hati kita itu cenderung bimbang, ragu, cemas, takut, gentar, dan lain sebagainya. Sulit untuk dikatakan bahwa aku teguh, aku kuat. Sulit saudara untuk bisa dikatakan hati kita tuh teguh. Mengapa demikian saudaraku?
Karena pikiran kita ini cenderung jahat. Hati kita licik. Betapa licik hati, lebih licik dari segala sesuatu. Karena kelicikan inilah membuat kadang kita bimbang dan tidak percaya. Iman kita menjadi kerdil, tidak berkembang atau tidak bertumbuh. Saudara, ini juga akibat dari dosa. Akibat dari dosa hati kita penuh dengan tuduhan. Ini membuat kita tidak berani untuk datang kepada Tuhan, apalagi mau mempercayai Tuhan. Ini yang sering membuat hati kita tidak bisa teguh mempercayai Tuhan. Karena paling sering kita izinkan iblis mendakwa kita, menuduh kita, membuat kita tidak berani mempercayai Tuhan. Kita cenderung berpikir yang negatif. Kita sulit menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan orang lain pun kita nilai negatif. Hati yang terluka, kecewa, pahit, itu sulit untuk mengenal Tuhan dan menerima kebaikannya. Saudara, mengapa hati kita tidak teguh? Karena kurang pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Saya angkat contoh dalam Matius 14 ayat 25 sampai 31. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan!" Segera Yesus menolongnya, mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, hari-hari mereka bersama dengan Yesus. Bahkan bersama Yesus mereka baru menyaksikan mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Baru saja berpisah, Yesus naik ke bukit berdoa dan mereka mulai menyeberang ke seberang. Belum berapa jauh dari daratan, tiba-tiba bertiuplah angin sakal. Badai yang kencang menimpa mereka dan mereka mulai ketakutan, saudara. Di tengah-tengah ketakutan itu mereka lihat ada pribadi yang berjalan di atas air. Jam 3 pagi. Biasanya orang berpikir jam 3 pagi itu jam lewat setan-setan. Murid-murid pun berpikir begitu. Itu hantu. Padahal itu Tuhan, saudaraku. Sehingga mereka berteriak. Mereka takut. Dan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus membuat mereka tenang. Saudara, pengenalan akan pribadi Yesus saat itu belum seberapa kepada murid-muridnya. Sehingga Yesus pun mereka kira hantu. Hati mereka menjadi bimbang. Yesus mencela Petrus, "Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa hatimu bimbang?" Mengapa hati kita tidak teguh? Yang berikut, karena iman kita dasarnya bukan firman, tapi iman kita itu dasarnya perasaan. Petrus sudah benar dia praktekkan iman,
dengan mata tertuju kepada Yesus. Dia berjalan di atas air, tetapi hanya baru beberapa langkah dia merasa tiupan angin, dia jatuh dan tenggelam. Iman berdasarkan perasaan. Saudaraku, yang seperti ini membuat hati kita tidak bisa teguh. Iman itu dasarnya firman Tuhan. Iman itu kita pegang janji Tuhan, bukan kita ikuti perasaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, contoh yang lain masih dari pribadi Petrus. Saat Yesus akan diserahkan, dengan berani Petrus maju dan menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau. Matius 26 ayat 33 dan 35. Tapi kenyataan, saudara, Petrus malah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus tidak teguh hatinya. Dia pengecut, dia penakut. Saudara, mari. Kadangkala kita merasa kita ini sudah teguh mempercayai Tuhan. Mari kita cek hati kita. Tuhan tidak melihat luar, tapi Tuhan melihat ke dalam hati kita. Tuhan itu Dia yang menguji batin dan hati kita. Yeremia 17 ayat 10, Wahyu 2 ayat 23. Adakah hati kita teguh mempercayai Tuhan? Pada saat semua tenang, situasi aman, keadaan saudara baik-baik saja, saudara berpikir bahwa saudara kuat. Saudara kira bahwa hati saudara teguh. Tapi coba, bila datang pencobaan menimpa saudara, saudara ada di situasi bencana yang mengerikan, cuaca ekstrim, gempa bumi atau tsunami, atau saudara kena terinfeksi virus corona, apakah saudara masih tetap teguh pegang Yesus Kristus Tuhan? Mempercayai Dia bahwa tidak ada perkara yang sulit untuk Dia lakukan dalam hidupmu. Apapun pencobaan yang datang menimpa kita, itulah ujian kemurnian hati kita. Apakah kita berdiri teguh mempercayai Tuhan? Saudara, seringkali kita sulit mempercayai Tuhan karena ini dilatar belakangi semasa kecil kita sering dibohongi sama orang-orang dekat kita, sama papa kita atau mama kita, sama orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat. Sejak masa kecil, itu membuat kita sulit mempercayai orang lain. Dan itu juga membawa kita sampai kepada sulit juga mempercayai Tuhan. Namun kabar baiknya, Tuhan Yesus telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat 18. Dia telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Di kayu salib Yesus berkata, semua sudah selesai. Mari saudara akui kebenaran ini. Dan apa yang mengganggu, menyumbat pikiran-pikiran dan mengganggu hatimu untuk teguh mempercayai Tuhan, saudara halau itu keluar dan terima kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Saudara kita yang lahir baru,
Pada kita ini ada benih ilahi. Saya yakin dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Yesus sudah menang atas kuasa maut, atas kuasa dosa. Sehingga setiap kali ada tawaran-tawaran dosa, saudara dan saya punya kuasa untuk melawannya, untuk berkata tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah keteguhan hati kita untuk tetap menjaga agar kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan pilih kita sesuai dengan rencananya. Dia memperlengkapi kita dengan kasih karunia, dengan otoritas dan dengan urapan. Kita berjalan dalam urapan yang jahat tidak bisa menjamah kita, saudara. Dan orang yang hatinya teguh tidak akan takut, tidak akan gentar dengan situasi apapun hari-hari ini. Seorang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hati yang teguh. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang ia hadapi dalam kehidupan ini. Tapi hal itu tidak membuat hatinya goyah. Karena Tuhan ia percayai sebagai sumber pengharapannya dan kekuatannya. Mari saudara berusaha sungguh-sungguh arahkan pikiran saudara kepada Tuhan dalam doa setiap saat. Hati yang teguh itu berarti tidak dapat dihentikan oleh apapun, oleh situasi apapun. Itulah hati yang teguh. Gambarannya saudara bisa lihat di Matius 15 ayat 22 sampai 28. Dengan singkat saya dapat katakan cerita tentang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus memohon, Yesus kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi apa yang dia terima? Yang pertama saudara, Yesus cuekin. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan itu saja, murid-murid katakan usir dia. Dia berteriak-teriak mengganggu suasana. Tapi hatinya tetap teguh mengejar pertolongan daripada Yesus. Dia datang mendekat kepada Yesus dan meminta. Dengan berteriak dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Yesus menjawab dia, aku diutus bukan untuk kamu. Aku hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, kalau dia tidak teguh percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menolong dia, saya yakin rintangan 1-2 dia sudah mundur. Tapi karena keyakinan yang kuat, teguh mempercayai Tuhan, dia tidak akan mundur sampai rintangan berikutnya. Perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Saudara, ini rintangan yang sangat-sangat menyakiti kalau orang yang biasa pikirannya negatif. Dia dianjing-anjingkan tapi dia tetap teguh, tidak berubah pendiriannya. Maka Yesus menjawab dia, karena dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia percaya masih ada ampas-ampas kasih karunia buat dia. Dia percaya masih ada rahmat Tuhan buat dia. Dan Yesus jawab dia, saudara, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kenapa seringkali kita tidak mengalami kegenapan janji-janji Tuhan? Karena ketika kita mau mempercayai Tuhan, ada tantangan, ada sindiran, ada penghalang, kita sudah menjadi ciut. Hati kita tidak teguh, kita mundur, saudara. Hati yang teguh tidak dapat dihentikan oleh apapun.
contoh seperti perempuan Kanaan ini. Saudara, setan bisa mengukur tingkat kepercayaan kita, saudaraku. Dan biasanya dia tandai setiap kali kita mau berbuat sesuatu, dia hadang dengan masalah, lalu kita mundur, maka akan terus-terusan dia buat seperti itu. Dan kita tidak pernah mengalami terobosan. Saya sering kali ketika mau keluar pelayanan dan cuaca buruk, saya berkata buat penguasa kerajaan angkasa, saya katakan apapun terjadi, saya akan tetap berangkat. Kamu tahu, saya tidak akan pernah mundur kalau saya sudah keluar dan membuat perjalanan. Dan dia tahu itu, saudaraku. Setiap kali saya keluar ada gangguan, saya tinggal ngomong begitu, dia mundur. Lawan dia dengan iman yang teguh. Kalau tidak, dia jadikan kita pingpong terus, mempermainkan kita. Saudara, pernah sekali waktu kita mau menyeberang ke Pulau Siberut, itu cuaca buruk sekali. Dan nasihat-nasihat orang supaya jangan berangkat. Tapi kita tidak punya jalan lain, tidak punya cara lain. Kita harus naik boat ke sana. Karena besok pagi ada acara yang harus kita hadiri di TK. Dan saudara, saat itu operator boat katakan, Bu, kita nggak bisa terus. Saya bilang harus terus. Dan semua pada ketakutan. Saya terus bernyanyi sambil memperkatakan firman. Pada akhirnya kita sampai di tujuan. Di desa yang kita tuju. Orang-orang pada heran dengan cuaca yang buruk seperti itu. Nekat kalian tembus. Saudara, saya yakin semua karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kita teguh mempercayai Tuhan sanggup. Tuhan semesta alam, dia berkuasa juga atas musim, atas alam ini. Dan itu yang kami alami. Jadi kalau setiap kali kami mau pergi dihalang-halangi, kami terobos. Dan pada akhirnya setan mengerti bahwa orang ini tidak bisa dihalang-halangi. Hati yang teguh artinya tidak mudah dipengaruhi. Hanya tertuju pada Tuhan. Saudaraku, ini sama halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mudah dipengaruhi. Mereka katakan, Tuhan yang kami sembah akan menolong kami. Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah dewa ini. Patung emas yang dibuat raja ini. Tidak berubah pendiriannya. Tidak mudah terpengaruh. Tetap teguh dengan imannya kepada Tuhan yang hidup. Seringkali saya dalam pelayanan, saya menemukan orang-orang sakit yang memanggil saya untuk berdoa. Tetapi sering juga mereka setelah itu memanggil dukun. Saya selalu memperingati, mengingatkan mereka supaya kalau Tuhan, Tuhan saja. Kalau berubah kepada yang lain, maka orang ini pasti mati. Dan selalu saya mengalami seperti itu. Hati yang teguh artinya tidak mudah dipengaruhi oleh isu apapun. Tetap mempercayai Tuhan. Bagaimana supaya hati kita teguh, saudaraku? Adalah kita harus komitmen untuk terus belajar firman Tuhan. Saat kita belajar firman Tuhan, kita mengertinya, kita mendalaminya, kita memahaminya. Saat kita mengerti firman, kita melakukan firman itu. Firman itu penuh kuasa. Jadi,
caranya, praktisnya, saudara dengar firman, saudara katakan amin, maka itu bangkit iman saudara. Dasar iman itu adalah firman Tuhan. Iman itu bangkit karena engkau mendengar firman Tuhan. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat itu mempengaruhi keyakinan saudara, keteguhan hati saudara. Kalau saudara terus menerus konsumsi berita-berita hoaks daripada membaca firman, sulit untuk hatimu teguh. Engkau pasti bimbang, engkau pasti ragu-ragu. Di hari-hari ini orang dibingungkan mau divaksin atau tidak. Mari kembali kepada firman Tuhan. Firman adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketentraman, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Jadi saudara mau bangun hati yang teguh, itu dengan memperkatakan firman Tuhan dengan mulut saudara. Saat kita melakukan ini, maka damai sejahtera mengalir dan memenuhi kehidupan kita dari hari ke hari. Hati kita semakin kuat. Saudara, waktu kita memperkatakan firman, hati kita teguh, maka Tuhan menjaga keteguhan hati kita itu dengan damai sejahtera. Mengalir damai sejahtera di dalam kita. Bagaimana iman saudara bangkit kalau saudara tidak memperkatakan firman, saudara hanya baca dalam hati. Mulut dan hati ini satu dan punya hubungan. Roma 10 ayat 10 katakan bahwa karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika rema itu timbul dari dalam hati saudara, saudara yakini itu, saudara percaya itu, tidak cukup di situ. Saudara harus memperkatakan. Waktu saudara memperkatakan, telinga saudara nangkap itu, iman saudara bangkit. Sehingga saudara menjadi kuat dan teguh untuk selalu mempercayai Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13 katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ini yang jarang sekali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dia hanya baca firman, dia berdoa dalam hati, semua dalam hati, tapi mulutnya tidak memperkatakan firman. Ketika saudara memperkatakan firman, dikatakan dengan mulut orang mengaku, maka diselamatkan. Ketika saudara memperkatakan itu, saudara luput dari ancaman yang sedang mengancam saudara. Itu yang dikatakan diselamatkan. Ketika saudara merasa sakit, ada penyakit yang tiba-tiba masuk dalam tubuh saudara, dan saudara tahu dalam hati bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh, tapi saudara tidak perkatakan, itu akan terus membuat saudara rasa sakit, rasa lemah. Tapi ketika saudara bangkit dan berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh, mulut ini memperkatakan, maka saudara selamat. Hati percaya, mulut mengaku, diselamatkan. Pikiran dan pertimbangan seseorang akan membuat dirinya sulit untuk percaya. Ya, jadi banyak pertimbangan, banyak asumsi di pikiran kita, ya, itu membuat kita sulit percaya dengan Tuhan. Karena itu Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan itu bukan hasil pertimbangan dari pikiran saudara, tapi itu berasal dari perkataan iman saudara. Setiap kali kita meresponi firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan dalam hati berkobar-kobar dan mulut kita mengakui itu, maka percayalah saudara, hati saudara teguh untuk selalu mempercayai Tuhan. Jadi pertumbuhan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pertumbuhan kita itu ditentukan oleh komitmen kita terhadap firman Tuhan.
Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, memahami dan mentaatinya, maka kita disucikan. Hati kita teguh, gaya hidup dan perilaku kita berubah. Ya saudara, kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Karena hati penuh dengan firman. Dari hati ini menguasai semua pikiran kita dengan firman. Gaya hidup kita jadi berubah. Jika kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan terus menerus, maka hati kita akan kuat dan teguh. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami melalui firman Tuhan ini. Percaya saudara bahwa hari ini Tuhan akan meneguhkan hati kita. Hati ini sumber rasa takut, rasa berani, rasa sedih, rasa sukacita, rasa gembira, semua ada di dalam hati ini. Segalanya ada. Apa yang saudara ucapkan dengan mulut itu meluap dari hati saudara. Karena itu hati penuh dengan firman. Supaya kata-kata yang keluar, kata-kata yang membangkitkan iman saudara. Kabar baik hari ini bahwa Tuhan menjaga hati kita. Kalau saudara yang menjaga hati mungkin diragukan. Karena kecenderungan kita masih kepada dunia ini. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia menjaga hati kita dengan damai sejahtera, maka Dia akan melakukan itu. Damai sejahtera adalah kunci utama bagi kita untuk hidup di situasi yang sedang mengalami tekanan, situasi yang tidak tentu hari-hari ini. Damai sejahtera membuat hidup kita bebas dari ketakutan. Bencana alam, pandemi COVID, kalau hati kita melimpah dengan damai sejahtera, kita akan mengalami ketentraman dan ketenangan. Untuk tetap memiliki damai sejahtera, pastikan hatimu teguh mempercayai Tuhan. Saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Firman adalah kebenaran. Di mana saudara belajar menggali firman semakin dalam, semakin penuh melimpah damai sejahtera dalam hidupmu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini janji Tuhan buat kita, saudara. Mari jangan fokus kepada situasi, kondisi bangsa yang sedang mengalami ujian hari-hari ini. Tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Dengan mata yang tertuju kepadanya, maka hatimu semakin teguh. Karena Dia menjagai hatimu dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ini. Tanamkan ini dalam hati pikiran kami. Supaya semua orang yang mendengarkan firman ini tidak mudah goyah. Tidak mudah menyangkal Yesus. Tidak menjadi murtad. Tetapi semakin teguh dan mempercayai Tuhan di hari-hari terakhir ini. Darah Yesus tutup bungkus semua kami yang menerima kebenaran ini. Membebaskan kami dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala pujian hormat kami hanya kepada Bapa, Yesus Tuhan, dan oleh Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan bagimu. Haleluya. Amin.